Saat melihat wajahnya, mungkin kita akan sangat familiar karena mulai dari SD, SMP, SMA kita sering melihatnya di buku-buku sains semasa sekolah. Orang ini juga yang membuat kita harus menghitung batu dilempar, benda bergerak, dan bahkan menghitung benda-benda yang sedang diam di tempat. Dialah orang yang bertanggung jawab atas rumus-rumus rumit yang kita pelajari di bangku sekolah. Dialah orang yang membuat hal-hal sederhana menjadi sangat rumit hingga kita membenci pelajaran tersebut. Namun, terlepas dari itu semua, dialah orang yang membuat kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan yang kita nikmati hari ini. Salah satu orang yang paling berpengaruh atas peradaban manusia dan alam semesta. Dengan karya Principia-nya, ia mampu memberi cara pandang baru manusia terhadap alam semesta. Karyanya juga menjadi fondasi sains modern dan merevolusi ilmu pengetahuan. Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton lahir pada tanggal 25 Desember 1642 di kota Woolsthorpe, Inggris. Ia lahir secara prematur sehingga pada masa itu sangat kecil harapan Newton untuk bertahan hidup. Terlebih, ia hanya dirawat oleh sang ibu karena ayahnya telah meninggal 3 bulan sebelum Newton lahir. Namun ajaibnya, ia mampu bertahan dan tumbuh seperti anak pada umumnya. Namun sayangnya, saat ia berumur 3 tahun, ibunya justru menikah lagi dengan seorang pendeta tua dari desa tetangga dan meninggalkan Newton kecil di bawah asuhan sang kakek dan neneknya. Newton muda tidak menyukai ayah tirinya dan menyimpan rasa benci terhadap ibunya karena menikahi pria tersebut. Beberapa tahun kemudian, ayah tirinya meninggal dan ibunya kembali dengan membawa 3 anak kandungnya yang masih kecil-kecil dan hidup bersama Newton. 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1654, Newton mengenyam pendidikan di sekolah The King's School yang terletak di Grantham, dan ia menjadi murid terpandai pada masa itu. Sayangnya, ibunya mengeluarkan Newton dari sekolah dan menyuruhnya membantu berladang. Meskipun demikian, di sela-sela waktunya di ladang, Newton selalu menyempatkan dirinya untuk belajar dan membuktikan bahwa berladang bukanlah takdirnya. Melihat kehidupan Newton saat itu, kepala sekolahnya yang simpati pada prestasinya berusaha membujuk dan meyakinkan ibu Newton untuk kembali mengirim Newton ke sekolah. Akhirnya, berkat kepala sekolahnya itu, Newton dapat menyelesaikan pendidikannya di usia ke-18 tahun dengan nilai yang memuaskan. Menyadari potensi Newton, kakak dari ibunya menyarankan Newton untuk melanjutkan pendidikannya di universitas. Dan pada tahun 1661, Newton diterima dan berangkat ke Trinity College yang terletak di Cambridge. Selama kuliah, Newton membiayai hidup dan kuliahnya dengan menjadi cleaning service di kampusnya. Hingga pada tahun 1665, ia akhirnya meraih gelar S1-nya dan bahkan setahun sebelumnya ia sudah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan masternya. Namun sayangnya, pada waktu itu seluruh Eropa terserang wabah penyakit dan meluas hingga ke Cambridge. Universitasnya pun diliburkan dan akhirnya Newton kembali ke rumahnya kurang lebih selama 18 bulan. Istilah work from home sangat populer dan sering kita dengar saat virus COVID-19 menyerang kehidupan kita beberapa tahun belakangan. Dan pada tahun 1666 sampai dengan 1667, saat Eropa diserang wabah penyakit, bisa dibilang Newton juga merasakan momen-momen work from home karena pada saat itu seluruh universitas diliburkan dan mengharuskan Newton untuk belajar dari rumah. Menariknya, momen-momen ini tidak digunakan untuk bersantai dan berkumpul dengan keluarga, melainkan Newton lebih sering menyendiri dan mendalami persoalan-persoalan matematika dan fisika, serta mengamati hal-hal yang terjadi di sekitarnya.
Pada masa itu, ia juga menemukan beberapa teori, mulai dari teori optik yang terinspirasi dari pantulan cahaya pecahan gelas, hingga teori gravitasi yang berawal dari sebuah apel yang jatuh dari pohonnya. Setelah wabah menghilang dan kembali kuliah, ia segera menyelesaikan tugas-tugasnya dan menyelesaikan gelar masternya. Setelah meraih gelar masternya, ia terus mendalami teori-teori yang ia temukan saat liburan dan menerbitkan beberapa karya di bidang sains. Hingga pada tanggal 5 Juli 1687, Newton menerbitkan karya masterpiece-nya yang dalam bahasa Latin berjudul Philosophia Naturalis Principia Mathematica atau prinsip matematika dari filsafat alam. Karya ini menjadi titik momentum perkembangan intelektual dan mentransformasi konsep orang-orang barat mengenai alam dan pengetahuan. Semenjak saat itu, nama Newton semakin terkenal dan karirnya pun semakin cemerlang. Mulai dari diangkat sebagai Presiden Royal Society, yaitu sebuah lembaga yang terdiri dari para ilmuwan hebat, hingga diangkat sebagai ksatria oleh Ratu Britania Raya saat kunjungannya ke Trinity College. Dan pada tahun-tahun akhir hidupnya, Newton menghabiskan waktunya di Cranberry Park, dekat Winchester. Dan pada tanggal 31 Maret 1727, Newton wafat dalam tidurnya di London dan dikebumikan di Westminster Abbey. Seperti yang kita tahu, hidup Sir Isaac Newton memang tidak bisa dipisahkan dengan kerja keras, mulai dari berladang hingga menjadi cleaning service. Namun, ada poin menarik yang mampu membuat Newton menjadi berbeda, yaitu logika. Logika adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia dan membuat mereka dapat melakukan penalaran terhadap setiap peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini, Newton mampu melakukan penalaran dan menggunakan logika untuk menjabarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya, seperti kegiatan melempar batu, buah apel yang jatuh dari pohonnya, dan memformulasikan hasil penalarannya menjadi sebuah pengetahuan baru. Logika bekerja berdasarkan sejumlah fakta dan pengalaman. Ketajaman logika seseorang sangat dipengaruhi oleh kekayaan pengalaman dan pemahaman atas fakta, seperti halnya Newton yang menghabiskan hidupnya untuk terus belajar dan mendalami berbagai ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sains. Jadi, untuk memperluas pengalaman, kamu dapat melakukan banyak hal, mulai dari membaca, berdiskusi, bertukar pikiran, pengalaman dengan orang lain. Semua itu bisa kamu dapatkan dari buku, handphone, keluarga, dan bahkan di tongkronganmu. Dengan memperluas pengalaman dan pengetahuan, kamu akan menjadi orang yang kaya akan pemikiran, memiliki kesimpulan-kesimpulan logis yang akurat, dan bahkan sudut pandang yang berbeda dalam memecahkan suatu masalah. Logika akan bekerja dan menuntunmu untuk mencapai visi dalam hidupmu. Sekian video kali ini, teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam makna kita.